Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat datang anak-anak sekalian di MTS Nahdlatul Ulama Cingutan. Di masa pandemi ini memang sangat menyulitkan bagi kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung, sehingga kita mengambil kebijakan, dan ini berdasarkan keputusan Menteri Agama, sehingga kita mengambil cara online. Tapi hal ini tidak menyurutkan kita semua untuk melaksanakan kegiatan KBM. Walaupun kita menggunakan kegiatan daring dengan cara online, dengan cara jarak jauh, kita tetap harus semangat belajar. Oke, kalian tetap semangat ya, jangan putus asa, jangan menyepelekan atau bahkan malah nggak usah belajar, nggak ada guru. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap belajar. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya namanya Badrul Umam, SPDI. Saya di Madrasah Nahdlatul Ulama Cingutan ini menjabat sebagai Wakakurikulum atau Wakil Kepala Madrasah. Berkenaan hal itu, saya akan menyampaikan mengenai kurikulum yang ada di madrasah kita ini. Untuk kurikulum yang ada di madrasah kita, yaitu Madrasah Nahdlatul Ulama Cingutan ini, ya dari segi nama tetap kita berlandaskan Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keislaman asaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang mendasari kurikulum kita, ya di antaranya ya, ini yang menjadi visi misi kita dan menjadi moto kita, bahwasanya madrasah kita ini mengajarkan pendidikan karakter yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Itu gambaran singkat untuk madrasah kita ini. Adapun materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan di sini diantaranya ada mapel agama dan ada juga mapel umum. Untuk mapel agama ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada SKI, ada bahasa Arab, terus ada KNU-an. Ini penting juga buat kita semua. Terus ini untuk yang ingin mengetahui pembacaan kitab juga ada Qiraatul Kutub. Kemudian ini yang paling penting, kalian harus bisa beribadah. Nah, makanya kita membuat sebuah pendidikan, di antaranya terampil, cerdas, dan rajin beribadah. Nah, untuk mewujudkan itu dibentuklah mata pelajaran praktek ibadah. Oke, itu mapel-mapel yang agama. Untuk mapel umum di madrasah kita ini, yang pertama ada matematika, ada penjas, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini termasuk mapel mulok. Terus ada pendidikan, ada IPA, ada IPS, dan lain sebagainya, seperti halnya yang ada di sekolah-sekolah lain. Tapi inilah bedanya madrasah dengan sekolah yang ada pada umumnya atau SMP maupun SMA. Di madrasah, di samping kita dipelajari mapel umum, kita juga plus dapat mata pelajaran agama. Bisa dikatakan madrasah merupakan sekolah plus. Jadi
ya dunia dapat, ya akhirat harus kan gitu. Jadi gitu anak-anak untuk mapel yang ada di madrasah kita. Adapun guru-gurunya di sini alhamdulillah sudah S1 semua. Mulai dari A sampai Z sudah S1 semua, dan mereka semua sudah berpengalaman semua, sehingga insya Allah kalian akan mendapatkan materi dengan cara yang berkualitas, efektif, dan kalian tetap insya Allah mendapat pemahaman. Jadi seperti itu. Oke, akan saya perkenalkan untuk guru-guru yang mengajar di sini. Yang pertama, Dr. Anda Hajatati Wahyuningsih. Beliau mengajarkan mata pelajaran akidah akhlak dari kelas 7 sampai kelas 9. Di samping mengajarkan akidah akhlak, beliau juga sebagai kepala madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Jenggotan ini. Kemudian ada Bapak Haji Sohan SPDI, beliau mengampu pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 sampai kelas 9, Fikih kelas 7 sampai kelas 9, SKI kelas 7, 8, dan 9B. Kemudian ada Dr. Andes Haji Sutekno, beliau mengampu praktek ibadah kelas 9. Ini di samping mengampu pelajar praktek ibadah, beliau juga menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kiai Haji Abdul Latif. Kemudian ada Bu Nurul Hidayah. Bu Nurul Hidayah mengajarkan PKN mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian ada Bu Murinatus Saadah mengajarkan mapel matematika dari kelas 7 sampai kelas 9. Selanjutnya ada Bu Novita Dina Anggraini ST. Beliau mengampu mata pelajaran IPA dari kelas 8 sampai kelas 9. Kemudian ada Bapak Sugito. Bapak Sugito ini mengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Kemudian ada Bu Wiwi Sulistiowati. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian saya sendiri, saya mengampu menghafal Al-Quran Hadis kelas 7, kemudian praktek ibadah kelas 7 sampai kelas 8, kemudian TIK kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian ada Bapak Budi Rifa SS, beliau mengampu bahasa Arab kelas 7 dan 9. Kemudian ada Bu Nuryati SPD, beliau mengampu bahasa Inggris kelas 8 sampai kelas 9. Kemudian ada Bapak Hasan As'ari, beliau mengampu mata pelajaran keilmuan dan qiraatul kutub. Untuk mapel qiraatul kutub ini hanya ada di kelas 7 dan kelas 8. Nah, terus gimana kelas 9? Kelas 9 sudah khatam, jamnya diganti dengan untuk kelas 9 praktek ibadah diajarkan lebih intens. Selanjutnya ada Bapak Mufid, beliau mengampu mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9A. Kemudian ada Bu Dianika Saputri SPD, beliau mengampu bahasa Jawa dan prakarya kelas 7 sampai kelas 9. Selanjutnya ada Bapak Andrian Raka, beliau mengampu mata pelajaran Pencaskelargas kelas 8. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Zainul Ehsan SPD, mengampu mapel IPS kelas 8 sampai kelas 9. Kemudian mapel IPA kelas 7. Kemudian ada Bapak Dewi Ade, mengampu seni budaya kelas 7 sampai kelas 9, IPS kelas 7, bahasa Arab kelas 8. Itu Bapak Ibu guru dan mata pelajarannya. Untuk selanjutnya masalah kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran. Untuk kegiatan di luar jam pelajaran diantaranya adalah kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini wajib bagi kelas 7 dan 8. Mereka kalian kalau kelas 7 dan 8 wajib mengikuti kegiatan pramuka. Kenapa kok diwajibkan? Karena mapel pramuka ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang disiplin,
Itu disiplin memang penting, sehingga kegiatan kepramukaan ini diajarkan. Di samping disiplin juga kuat secara lahiriah maupun batiniah. Selanjutnya kegiatannya yang ada di MTS Nahdlatul Ulama Jenggotan ini ada OSIS. Nah, nanti kalian yang senang berorganisasi kalian bisa gabung di OSIS. Ada lagi kegiatan ekstrakurikuler, rebana, kemudian bola voli, sepak bola, dan tenis meja. Nanti bisa pilih mana yang kalian suka atau mana yang kalian minati. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, semisal pelajaran di hari-hari biasa, Bapak Ibu guru biasanya menggunakan metode ceramah, dan ada juga yang menggunakan metode langsung praktek atau membuat kelompok di dalam kelas, atau seperti olahraga juga sering langsung ke lapangan, bisa bermain di luar. Di samping itu ada juga kegiatan study tour setiap akhir tahun, atau kalau tidak di akhir tahun ya di waktu-waktu libur sekolah atau setelah tes, kalian diajak untuk study tour. Di samping study tour juga diajak wisata, jadi belajar sambil bermain sehingga tidak jenuh di dalam kelas terus. Kemudian apalagi ya kegiatannya? Oh iya, setiap pagi untuk masuk awal kalian bersalaman dulu setelah jam 7 yang biasa. Kalau hari-hari biasa jam 7 itu masuknya jam 7 kurang 15 atau jam 6.45. Itu kalian harus sudah hadir di madrasah, bersalaman dengan Bapak Ibu guru, kemudian berdoa bersama, membaca Asmaul Husna. Kalau hari Senin itu biasanya ada upacara, dan setelah kalau upacara, kalau tidak ada upacara ya biasanya diganti dengan kegiatan khutbah. Kemudian setelah berdoa biasanya kegiatannya ini sholat duha. Nah, setelah sholat duha bersama-sama membaca Al-Quran. Nah, setelah kegiatan-kegiatan itu semua kalian di pelajaran KBM seperti biasanya. Jadi banyak hal yang ada di MTS kita ini, mungkin tidak bisa semuanya yang saya sebutkan karena mengingat durasi waktu yang terbatas. Jadi sebelumnya maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya kurang lengkap, kurang detail. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa langsung tanya lewat nomor HP saya di sini. Ini nomor saya. Nanti kalian bisa hubungi atau bisa main ke rumah saya di sini. Ini alamat saya. Jadi itu jangan lupa, ini channel kita dukung bersama, channel media MTS MA Nahdlatul Ulama Kembang. Kalian like, comment, and subscribe. Jadi saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.